Jauh sebelum ada pabrik, komputer dan juga bahkan pertanian, manusia hidup dari alam. Ini masa paling panjang dalam sejarah umat manusia. Zaman berburu dan juga meramu, atau yang bisa kita sebut sebagai hunting and gathering. Pekerjaan manusia saat itu cuma dua: cari makanan dan bertahan hidup. Setiap hari bagi mereka adalah survival. Mereka bangun pagi untuk berburu hewan liar, mencari buah liar, atau bahkan menggali akar-akar. Kalau gagal ya kelaparan, karena nggak ada kulkas dan juga nggak ada stok makanan. Tapi jangan bayangin hidup mereka kacau ya. Faktanya, mereka punya sistem. Kerja bareng, berbagi hasil dan saling jaga. Mereka belajar baca jejak binatang, tahu musim dan saling bantu kalau ada yang bahaya. Dan itu semua dipelajari tanpa sekolah. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan tetap kayak zaman sekarang. Mereka nggak punya bos, tapi tetap mereka punya tanggung jawab. Zaman ini mengajarkan kita satu hal: manusia bisa bertahan bukan karena kuat, tapi karena bisa bekerja sama dan juga adaptasi. Dan ketika populasi manusia makin besar, manusia mulai capek keliling, muncullah perubahan besar berikutnya, yaitu pertanian dan juga peternakan. Farming is absolutely revolutionary. When we discovered how to farm, we suddenly increased the ability of the land to support us. It's the difference between there being only a few million humans on the planet and there being billions of humans on the planet. Most humans alive today subsist on the products of the agricultural revolution, the byproducts of farming. Setelah ribuan tahun hidup berpindah-pindah, manusia itu mulai lelah. Berburu butuh tenaga besar dan hasilnya pun gak pasti. Tapi kemudian seorang sadar, biji yang jatuh ke tanah itu bisa tumbuh. Nah, dari situlah revolusi besar dimulai. Ini sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia mulai tinggal menetap, membangun desa. Mereka gak perlu lagi keliling cari makanan. Mereka yang menanamnya sendiri. Nah, disinilah muncul yang namanya kerja, seperti yang kita kenal hari ini. Ada pembagian tugas, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang buat alat. Muncullah sistem-sistem tukar-menukar barang. Dan juga mulai ada yang lebih kaya daripada yang lain. Petani itu butuh waktu, sabar dan juga strategi. Musim harus mereka pahami, benih harus mereka jaga. Ya kalau gagal panen ya berarti satu desa kelaparan. Tapi dari sini muncullah awal peradaban. Dari desa tumbuhlah kota, dari lumbung muncullah sistem pajak. Dari kerja di ladang muncullah hierarki sosial. Zaman pertanian mengubah segalanya. Manusia bukan cuma untuk bertahan hidup lagi. Mereka mulai berani merencanakan masa depan. Tapi dengan semua kemajuan itu, kerja makin berat. Jam kerja jadi panjang, dan manusia jadi terikat dengan tanah. Ini bukan lagi soal bertahan, tapi soal membangun. Dan saat manusia menemukan mesin, kerja di ladang pun berubah. Kini kita masuk ke zaman industri. Setelah ribuan tahun manusia bekerja dengan tangan, revolusi besar pun datang. Akhir abad ke-18 di Inggris, manusia menemukan cara mengubah uap air jadi tenaga. Dan sejak saat itu, kerja manusia tidak pernah sama lagi. Ladang-ladang digantikan dengan pabrik, kerbau ditukar dengan mesin uap, dan kerjaannya waktu dulunya makan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam. Tapi ini bukan perubahan yang nyaman. Orang-orang pada saat itu dipaksa kerja 12-16 jam sehari. Anak-anak pun juga ikut kerja dengan upah yang rendah tentunya. Lingkungan jadi beracun, kota penuh polusi. Tapi di balik kerasnya zaman ini, muncullah kemajuan besar. Muncullah transportasi modern, listrik, produksi massal, bahkan sekolah-sekolah mulai tumbuh.
Zaman industri mengubah definisi kerja. Dulu kita kerja bareng alam, sekarang kita kerja bareng mesin. Dulu kita kerja untuk hidup, sekarang kita kerja untuk produksi besar-besaran. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah manusia mulai kejar yang namanya efisiensi. Waktu mereka diukur, target mereka ditentukan, dan sistem manajemen pun lahir. Zaman ini mengajarkan kita satu hal, manusia bisa jadi luar biasa kalau dibantu dengan teknologi. Tapi teknologi juga bisa menghisap manusia kalau manusia nggak sadar siapa yang mengendalikannya. Tapi perubahan ini belum selesai. Di abad ke-20, mesin mulai mengecil, lalu menyatu dengan layar, yang biasanya kita sebut sebagai komputer. Ya betul, kita masuk ke zaman informasi. Setelah ratusan tahun hidup di tengah mesin dan juga asap pabrik, muncullah penemuan baru, yaitu komputer. Awalnya besar banget, cuma dipakai pemerintah dan juga militer. Tapi lama-lama komputer juga masuk ke rumah-rumah. Lalu internet juga lahir, dan seketika dunia mulai berubah. Kerja nggak harus dari pabrik lagi. Orang bisa kerja dari kantor, bahkan dari rumah. Dunia mulai pindah ke layar. Informasi jadi mata uang baru. Siapa yang cepat tahu dia yang menang. Siapa yang lambat dia tertinggal. Pekerjaan juga berubah. Muncullah profesi-profesi baru seperti programmer, desainer grafis, content creator, analisis data, dan banyak lagi. Manusia mulai kerja dengan otak, tidak lagi dengan otot. Yang dinilai bukan cuma tenaga, tapi juga ide. Tapi zaman ini juga datang bukan tanpa tantangan. Terlalu banyak informasi, distraksi di mana-mana, dan tekanan mental yang gak kelihatan. Zaman informasi mengajarkan kita satu hal. Pengetahuan itu kekuatan, tapi terlalu banyak informasi juga, kita tidak tahu yang mana yang benar. Nah, dari sini kita mulai masuk ke babak baru. Bukan cuma informasi, tapi juga kecerdasan buatan. Iya, selamat datang di zaman AI. Setelah manusia hidup bersama informasi, kini kita masuk ke era baru. Bukan cuma mengelola data, tapi menciptakan kecerdasan. Zaman ini bukan lagi seberapa cepat kita kerja, tapi seberapa pintar mesin bisa bantu kita. Kita hidup di zaman AI, Artificial Intelligence. Mesin yang bisa belajar, mesin yang bisa mikir, mesin yang bisa bantu manusia, atau bahkan kadang bisa menggantikannya. Pekerjaan-pekerjaan lama juga sudah mulai hilang. Tapi di saat yang bersamaan, lahirlah pekerjaan-pekerjaan baru. Sekarang kita hidup di masa yang beda banget dari 10 tahun yang lalu. Ini zaman dimana mesin gak cuma bantu kita, tapi mulai mikir kayak kita juga. Coba kita lihat sekeliling kita. Dulu orang mengetik CV satu persatu, sekarang sudah memakai ChatGPT. Dulu desainer bikin logo dari nol, sekarang tinggal masukkan prompt ke Midjourney atau di Canva AI. Dulu butuh programmer, sekarang ada AI yang bisa bantu kita coding. AI sekarang bukan cuma alat bantu, dia juga sudah masuk dunia kerja, dunia sekolah, dan juga hiburan, atau bahkan ke rumah kita. Ini kenyataannya. Ada beberapa peran yang mulai tergeser. Kasir digantikan dengan mesin otomatis, customer service diganti dengan chatbot, penulis artikel digantikan oleh AI writer. Tapi bukan berarti semua orang harus takut. Karena zaman AI bukan cuma soal hilangnya kerja, tapi soal berubahnya cara kita kerja. Yang dulu cuma bisa dikerjakan oleh profesional mahal, sekarang bisa dikerjakan siapa saja asal tahu cara pakai AI. Dan ini baru awal, AI makin cepat berkembang. Dari teks, gambar, suara, sampai video, semuanya bisa di-generate dalam hitungan detik. Tapi di balik itu semua, muncul pertanyaan penting. Di mana peran manusia? Jawabannya, manusia tetap penting. Karena AI butuh kita buat kasih arah. AI mungkin bisa menulis, tapi manusia yang tahu maknanya. AI mungkin bisa bantu, tapi manusia yang kasih nilai. Zaman AI bukan tentang menggantikan kita, tapi tentang menantang kita, mau diam atau belajar ulang. Iya, zaman AI membawa ketakutan yang luar biasa. Tapi ketakutan itu bukan akhir. Itu adalah sinyal bahwa kita perlu berubah. Manusia pernah takut saat mesin menggantikan kuda. Manusia juga pernah takut saat komputer masuk kantor. Tapi nyatanya kita bertahan. Kita pernah takut rel kereta api bakal merusak alam, menggantikan pekerjaan kusir. Tapi nyatanya, dunia jadi terhubung lebih cepat. Kita pernah takut saat listrik mulai masuk desa. Katanya berbahaya, bisa gangguan alam, bisa bikin orang malas. Tapi tanpa listrik gak mungkin ada rumah sakit, gak mungkin ada sekolah, gak mungkin ada internet. Kita pernah takut saat komputer masuk kantor. Sekretaris takut hilang kerjanya,
akuntan takut digantikan Excel, tapi justru muncul pekerjaan baru. Data analysis, desainer grafis, IT support. Kita pernah takut saat internet datang. Dibilangnya bisa bikin orang malas baca buku, anak-anak jadi kecanduan, tapi juga melahirkan jutaan peluang, seperti bisnis online, belajar daring, komunitas global. Kita pernah takut saat robot masuk pabrik, tapi justru itu bikin kita fokus ke hal yang lebih kreatif dan juga strategis. Manusia akan selalu takut pada hal yang baru, tapi berkali-kali juga apa yang kita takuti justru yang membawa kita jadi lebih maju. Dan sekarang kita takut digantikan oleh AI. Tapi mungkin seperti teknologi sebelumnya, justru ini yang akan membawa peran-peran baru yang mungkin hari ini belum kita bisa bayangkan. Zaman AI bukan berarti akhir dari manusia. Justru ini waktunya kita kembali ke hal yang lebih penting dan manusiawi. Rasa ingin tahu, empati, kreativitas, dan makna. AI mungkin bisa bikin lebih cepat, tapi hanya manusia yang bisa bikin bermakna. Karena AI bisa pintar, tapi cuma manusia yang bisa bijak. Dari zaman berburu ke zaman algoritma, satu hal yang gak pernah berubah dari manusia. Manusia selalu cari cara untuk bertahan, beradaptasi, dan juga berkembang. Jadi daripada takut, lebih baik kita siap belajar, beradaptasi, bukan untuk melawan AI, tapi untuk memastikan kita punya peran di masa depan. Karena zaman selalu berubah, tapi yang selalu membuat zaman itu berarti, tetaplah manusia.